Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk memperteguh iman percaya kita. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, hingga kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Orang melihat perarakan-Mu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujil Allah, yakni Tuhan. Hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benjamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Jebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami percaya dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan akan senantiasa nyata. Dan oleh karena penyertaan Tuhan itu, kita akan bersyukur senantiasa di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kalau kita merenung di dalam kehidupan ini, ada banyak berkat-berkat yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Ada banyak kemenangan-kemenangan yang kita peroleh di dalam kehidupan. Kemenangan-kemenangan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kemenangan-kemenangan dari penyakit yang kita lalui. Dan tentu kita masing-masing pribadi lepas pribadi merasakan berkat Tuhan yang tak terhingga di dalam kehidupan kita. Lalu setelah kita menerima berkat-berkat Tuhan itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan berdiam diri
Atau apakah kita akan melupakan Tuhan? Atau apakah kita menjadi hidup dengan penuh kesombongan? Tentu selaku orang yang merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan yang selayaknya dan seharusnya kita lakukan, yaitu bersyukur dan mempermuliakan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, di mana pemazmur, dalam hal ini Daud, dia senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Dia bersorak-sorai. Kenapa Daud mampu bersorak-sorai mempermuliakan nama Tuhan? Karena dia percaya penyertaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya, atau penyertaan Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Daud pada saat itu semuanya karena kuasa Tuhan yang benar-benar Tuhan nyatakan kepada mereka. Mereka memenangkan peperangan melawan bangsa-bangsa lain. Mereka menaklukkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Maka kesadaran akan kemenangan itu mendorong Daud untuk senantiasa mengajak seluruh orang Israel mempermuliakan nama Tuhan. Kitab atau firman Tuhan dalam Mazmur 68 ini merupakan bagaimana Daud mempermuliakan Tuhan bersama dengan orang Israel. Mereka mengharap tabut perjanjian. Mereka berjoget menari, bentuk daripada rasa syukur sukacita yang telah Tuhan nyatakan kepada mereka. Kalau kita membacanya Bapak Ibu, dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-36 ini, semuanya ungkapan rasa syukur yang dipertunjukkan oleh pemazmur. Ungkapan rasa syukur yang disampaikan oleh pemazmur kepada Tuhan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah di dalam kehidupan kita masih mengakui Tuhan? Sering sekali Bapak Ibu, ada banyak berkat yang diterima oleh orang-orang percaya. Tapi sering sekali kita berpikir bahwa berkat itu karena usaha kita. Karena kita sudah bekerja keras dan lain sebagainya. Bukan karena Tuhan, tapi lewat firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini dengan tema yang mengatakan mengakui kekuasaan Allah. Yang pertama sekali dari firman ini Bapak Ibu, kita mau diajak bahwa setiap orang yang percaya harus mengakui kekuasaan Allah di dalam kehidupannya. Sebagaimana pemazmur yang benar-benar mempersaksikan atau mengakui kuasa Allah itu. Kemenangan yang dia peroleh adalah karena kuasa Allah. Maka mengakui kuasa Allah sesungguhnya harus kita pertunjukkan, kita lakukan di dalam kehidupan. Dengan penuh kesadaran. Mengakui kuasa Allah harus kita lakukan. Karena kita tidak akan bisa ada hingga pada saat ini. Kuasa Allah lah yang lebih besar daripada kuasa di dunia ini. Maka kita sadar Bapak Ibu, kuasa Allah melebihi kuasa semuanya. Maka karena kuasa Allah melebihi daripada kuasa semuanya, kuasa iblis lah, kuasa kekuasaan lah, kuasa daripada orang-orang berpangkat lah, bahkan daripada diri kita. Maka kalau kita mengakui kuasa Allah di dalam kehidupan kita, kita akan belajar terus-menerus untuk tunduk kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, untuk senantiasa meminta petunjuk daripada Tuhan.
dalam melakukan setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita diajak bagaimana orang yang mengakui kuasa Allah itu berarti dia harus memuji Tuhan. Jadi ketika segala sesuatu kita miliki atau kita peroleh, kesuksesan, kekayaan, pekerjaan yang baik dan lain sebagainya, bahkan istri yang baik, suami yang baik, anak yang baik, semuanya itu Tuhan berikan kepada kita. Maka tujuannya satu, yaitu supaya kita memuji Tuhan. Bukan yang harus kita puji diri kita. Sekarang ini Bapak Ibu, banyak daripada orang-orang percaya itu, dia sangat bangga memuji dirinya. Memuji dirinya di mana-mana. Padahal orang yang memuji dirinya itu adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong tentu tidak disukai oleh Tuhan. Tapi firman ini mau mengajak kita. Yang harus kita puji adalah Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena dia memberikan segala sesuatu bagi kita. Kalau Daud, dia memuji Tuhan karena Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupannya. Maka dia memuji Tuhan beserta dengan bangsa Israel. Dan kita tentu juga demikian. Kita memuji Tuhan karena banyak perkara di dalam kehidupan kita yang mungkin tidak akan mampu kita selesaikan tanpa pertolongan Tuhan. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, kita memperoleh banyak berkat yang tak terhingga. Maka kita harus memuji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana orang yang mengakui kekuasaan Tuhan? Kalau kita mengakui kekuasaan Tuhan, berarti yang harus kita ikuti hanya Tuhan saja. Tidak lagi ada kuasa yang lain kita ikuti. Bukan kuasa iblis, bukan kuasa dunia ini, bukan kuasa jabatan. Tapi kita mengakui kuasa Tuhan berarti kita di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, pribadi lepas pribadi, harus mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan berarti mempertunjukkan kasih Tuhan itu lewat kehidupan kita. Mempertunjukkan kasih Tuhan berarti hidup kita ini harus benar-benar menjadi berkat bagi sekitar kita. Apa yang dikatakan dalam firman ini? Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Jadi mengikuti Tuhan menjadi sebuah keharusan bagi kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir sekali, firman ini mau mengajar kita seperti sebuah ilustrasi. Ada seorang guru agama SD kelas 3. Dia mengajar anak-anaknya. Dan dia sangat kompak dengan anak didiknya. Maka ketika dia mengajar, dia bertanya kepada anak-anaknya ini. Dia katakan, menurut kalian, siapalah yang kalian lihat di dalam kehidupan kalian orang yang paling berkuasa? Atau kuasanya luar biasa? Maka seorang anak dikatakan, presiden Pak Guru. Karena presiden orang nomor 1. Aku nanti akan menjadi presiden. Supaya aku bisa menyuruh orang lain. Dikatakan anak murid yang pertama. Lalu dengan penuh dengan antusias, seorang anak murid langsung tunjuk tangan. Dikatakan yang paling berkuasa Pak Guru. Polisi. Dia berkuasa menangkap para pencuri. Dia berkuasa menangkap para koruptor dan lain sebagainya. Maka aku nanti akan menjadi polisi Pak Guru. Lalu anak yang ketiga dikatakan bahwa yang paling berkuasa adalah mamaku. Katanya. Si guru heran, kenapa
mamamu berkuasa. Mamaku memang Pak Guru kecil. Bapakku itu besar. Bapakku itu tentara. Tapi gak berani bapakku sama mamaku. Karena kalau ngomong mamaku langsung diemnya bapakku katakan. Semua orang tertawa. Maka anak yang terakhir ditanya si guru, kalau kau dek, siapa menurutmu yang paling berkuasa? Lalu dengan kepolosannya anak yang terakhir berkata dan menjawab, yang paling berkuasa adalah Tuhan. Semuanya terdiam hening. Yang awalnya kelas itu penuh dengan keributan, tapi ketika dibilang Tuhan yang paling berkuasa, Dia menciptakan aku, Pak Guru, dikatakan yang terakhir. Lalu akhirnya Pak Guru menyetujui pendapat tersebut. Yang paling berkuasa adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan kuasa untuk menjadi presiden, Tuhan yang memberikan kuasa untuk menjadi polisi, Tuhan yang memberikan kuasa untuk menjadi ibu rumah tangga, dan lain sebagainya dikatakan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ilustrasi tersebut kita mungkin akan diberikan sebuah kesadaran bahwa terkadang kita beranggapan bahwa apa yang kita miliki ini adalah karena kekuatan kita. Ada orang bisa menjadi presiden, bisa menjadi tentara, bisa menjadi polisi, bisa kerja di kantor, bisa mendapatkan segala sesuatu. Tapi terkadang kita melupakan bahwa yang memberikan itu adalah Tuhan. Tapi lewat firman ini kita mau diajar. Karena Tuhan yang berkuasa memberikan segala sesuatu yang kita miliki. Dan pemberian Tuhan itu hanyalah sebatas titipan semata. Kalaupun kita bisa menjadi sesuatu yang ada di dunia ini, jangan pernah kita melupakan kuasa Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan itu senantiasa mengendalikan kehidupan kita. Biarlah kuasa Tuhan itu menuntun kita untuk mengenal jalan dan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kuasai hati dan pikiran kami Bapa, supaya hidup kami bisa berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajar kami untuk mengakui bahwa hanya ada satu kuasa yang akan mengendalikan kami, yaitu kuasa Tuhan. Karena kami tahu ketika kuasa Tuhan yang mengendalikan menuntun kehidupan kami, maka hidup kami akan penuh dengan kesejahteraan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom.